Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 30 Agustus tahun 2020. Saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar dari CBM Channel dalam acara Wisdom in the Morning. Saudaraku, di sini setelah saya baca, saya mendapatkan rema di pagi ini yang ingin saya share, semoga menjadi berkat buat saudara. Saya bacakan dari ayat 1 sampai ayat 3. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Tuhan, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain, pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat ku kenal yang maha kudus. Tambah ayat 4. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Saudaraku, dikatakan di sini, aku berlelah-lelah ya Tuhan sampai habis tenagaku. Waktu saya sekitar kelas 2 SMP, ibu saya meninggal. Lalu kami mengalami kesulitan hidup yang luar biasa. Saya berpikir dan bertanya-tanya dalam hati, di mana Tuhan? Persis kayak pertanyaan daripada Agur bin Yake ini. Benarkah ada Tuhan? Kenapa dia tidak melihat saya? Kenapa dia tidak melihat keluarga kami? Saya tahu ayah saya suka memberitakan Injil, suka menolong orang. Kami suka berdoa dan penyembahan di rumah. Benarkah ada Tuhan? Saya tiap hari, saudara, memikirkan hal ini dari masa muda saya. Saudaraku, saya mengalami depresi yang hebat, hampir gila, karena terus mempertanyakan tentang Tuhan. Sebelum Yesus Kristus datang, banyak orang mengalami beban yang berat karena ingin tahu Tuhan, tapi dia tidak mengalami. Tetapi saudara bersyukur, saat ini saudara hidup di zaman anugerah. Yesus sudah lahir. Dialah yang bernama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yeshua HaMashiach, yang turun dari sorga, menjelma menjadi manusia, yang kelahirannya, kedatangannya ke bumi, dan pekerjaannya sudah pernah dinubuatkan dari ribuan tahun yang lalu, saudaraku. Betapa beruntungnya. Dan bukan hanya itu, saudaraku, Alkitab khususnya di Perjanjian Baru jelas menunjukkan karyanya. Siapa dia? Kuasa yang bekerja di dalam perbuatannya, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang gila saja Tuhan disembuhkan oleh Tuhan, bahkan yang mati dibangkitkan. Saudara tidak perlu ragu, buktikan saudara. Saudara jangan menjadi seorang Kristen yang hanya mendengar, tapi alami. Saudara bisa mengalami kehadirannya. Di zaman sekarang ini, dia benar-benar hidup, saudara. Dia bisa dibuktikan di dalam kehidupanmu. Walau engkau tidak melihat, walau engkau tidak lihat, saudaraku, dia bisa nyata benar-benar. Saya sudah mengalaminya. Saya dibebaskan Tuhan dari roh bunuh diri. Saya dibebaskan Tuhan dari depresi yang hebat. Dan suatu hari dia menjumpai saya, mendatangi saya, memulihkan saya. Itu sebabnya saya tergerak, terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Bukan karena untuk mencari nama. Saya sungguh-sungguh bersyukur bahwa Tuhan hidup pernah menemui saya, bahwa dia menjamah saya, menyembuhkan dan memulihkan. Jika Tuhan menjamah saya, dia pun pasti menjamahmu. Tuhan benar-benar mengasihi semua manusia. Dia mati untuk semua orang yang mau percaya. Maukah saudara diselamatkan? Mari datang kepada dia.
Dialah Tuhan yang ditanya-tanya oleh Agur bin Yake. Siapa namanya? Yesus Kristus namanya. Tuhan Yesua Hamasia yang lahir di Bethlehem dan mati di Golgata. Percayalah, saudara pasti diselamatkan. Selamat pagi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke banyak orang. Yesus itu benar-benar hidup. Yesus bisa menolong saudara. Sampai jumpa di acara besok pagi lagi. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa, hari ini ada live streaming gereja kita jam 9 pagi. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.